Kita sudah di majelis taklim, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah ada di majelis taklim, ada beberapa hal juga yang harus dilakukan. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, kalau kamu hadir majelis, jangan keluar dari majelis kecuali kamu mendapatkan faedah dari majelis tersebut, walaupun dengan hitungan jari. Doa ketika kita berdiri dari majelis tempat duduk atau acara atau apa. Idza aradtal qiyam, jika kau menginginkan berdiri dari majelis, dari tempat duduk, fakul, katakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji dan maha suci Engkau ya Allah. Asyhadu alla ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon istighfar, ampun dan juga bertobat kepadamu. Nah, ini doa ketika majelis. Di Ta'liq halaman 33. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jalasa majlisan, siapa orang yang duduk di tempat duduk, katsura fi laghatu, dan banyak di situ kalimat-kalimat yang lepas tanpa kebaikan. Faqala qabla an yaguma min majlisi dzalik. Jadi kalau ada orang duduk di sebuah tempat duduk, banyak salahnya, banyak kalimat-kalimat yang tidak ada zikir, ataupun di situ ada kesalahan dari omongan-omongan yang nggak baik yang diucapkan. Faqala qabla an yakuma min majlisi, kemudian sebelum dia berdiri dari tempat duduknya mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Maka apa? Kecuali dia telah ghufira lahu, diampuni, maka nafi majlisi, apa yang terjadi yang telah diucap dari majlis tersebut. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa Ibn Habban wa Tirmidzi wa sahahahu, dan juga ini dianggap sebagai hadis yang sahih. Wan Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqalaha fi majlis dzikir, ketika mengatakan ini fi majlis dzikrin, di majlis zikir, kana katabi yudba'u alaih, seperti stempel yang distempelkan. Kalau ada orang zikir kemudian majelis zikir ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka apa? Seperti kayak membuat surat loh. Orang kalau membuat surat di situ nggak ada perangko, nggak ada stempel, itu namanya surat bodong. Begitu juga majelis. Majelis sehebat apapun zikir, tapi kalau tidak ditutup dengan doa ini, seperti suratnya seperti surat bodong, nggak ada stempelnya. Tapi kalau ditutup, ini adalah penutup daripada majelis, seperti ditandatangani, srek srek srek, di stempel. Maka sempurnalah majelis tersebut dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, baru berdiri. Seperti itu. Kalau kita mau hadir majelis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Adab hadir majelis. Satu, punya wudu, harus punya wudu. Karena kalau kita punya wudu, maka magnet kita untuk mengambil keberkahan yang ada di sekitar kita di majelis itu lebih cepat ketika kita memiliki wudu. Yang kedua, an-niyah as-salihah, niat yang baik. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Siapa orang yang berpindah satu tempat datang ke tempat yang lain karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari, tapi tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, karena semua tergantung daripada niat. Yang ketiga, husnudzan. Yang keempat, al-inkisar, merendahkan diri, merasa bahwasanya dirinya paling rendah dirinya, dan juga merasa hatinya hancur, gak ada yang bisa nolong aku kecuali Allah, dan merasa dirinya ini nggak berharga di majelis tersebut. Ini termasuk adab daripada majelis. Dan yang kelima, termasuk adab daripada majelis, jika kita nggak bisa hadir karena kita ini ada udzur, yaitu membaca Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Kalau kita nggak bisa hadir, tapi kalau kita pengen dihitung hadir, caranya apa? Membaca doa ini, Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Ini disertai dengan penyesalan. Jadi baca ini sambil nyesel, ya Allah nggak bisa hadir.
Kadang ada orang baca ini, sudah aku baca insya Allah minal hadirin. Ya nggak bisa, karena dari rasa hati itu yang sangat mahal. Nah, dan juga kalau sudah di dalam majelis sekarang, kita sudah di majelis taklim, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah ada di majelis taklim, ada beberapa hal juga yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ifsahul makan, melebarkan tempat. Jadi jangan menguasai tempat gitu, enggak. Kalau memang ada yang mau duduk, ayo kita kasih tempat teman kita supaya duduk di sebelah kita. Yang kedua, tidak berbicara. Jangan berbicara. Orang lagi ceramah, lagi maulid, lagi zikir, berbicara sama orang lain. Ini bukan adabnya majelis. Yang ketiga adalah mengikuti bacaan apa yang sedang dibaca. Kalau bisa bawa kitab, kalau nggak bisa ya kita ikuti. Kalau nggak bisa ya kita dengarkan dengan seksama. Yang keempat, diam. Ini termasuk adabnya majelis. Diam, khusyuk didengarkan. Yang kelima, yaktatifuna atayyibil kalam, nyatet, diceramakan, dicatat. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, kalau kamu hadir majelis, jangan keluar dari majelis kecuali kamu mendapatkan faedah dari majelis tersebut, walaupun dengan hitungan jari. Oh tadi katanya gini, walaupun dengan hitungan jari ini, walaupun 5 faedah kamu ambil. Yang keenam adalah yash'ur anna kullu khitab lahu la li ghairi, mengarahkan daripada apa yang diceramakan orang ceramah itu tujuannya itu ke kita, bukan ke teman saya atau ke orang lain. Kadang kalau kita kan enggak, bukan saya itu, kiai nyindir orang itu, Habib itu nyindir orang itu, enggak, ke kita. Yang ketujuh yaitu adalah harus bersih. Makanya sebelum majelis harus mandi, pakai minyak harum. Kadang-kadang berapa banyak orang hadir majelis tapi dengan sebelahnya itu risih karena bau badan, ataupun di situ terkadang mengotori majelis. Makanan yang sudah dimakan ditaruh plastiknya, apalagi di masjid, haram. Bukan di masjid aja nggak boleh. Kadang habis makan makanan, habis makan kacang ditinggal, akhirnya sahibul majelisnya kasihan, penuh dengan sampah majelisnya. Nah ini harus bersih, ambil plastik, diniati. Bahkan kalau bisa kita di majelis itu ada tim sampah. Saya pernah lihat di beberapa majelis itu ada tim sampah. Jadi perempuan pakai jaket, laki pakai jaket, ngambil sampah. Ini mulia, ini bukan hina, tapi ini orang yang mulia. Dan yang setiap diambil itu bagaikan dosa dari dirinya yang diambil oleh malaikat. Dan yang ke-8, niat untuk mengamalkan apa yang telah didengarkan.